Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Firdaus Alamsyah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar kurikulum PAI. Ada beberapa submateri atau beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama mengenai pengertian kurikulum PAI, yang kedua mengenai karakteristik kurikulum PAI, yang ketiga mengenai ruang lingkup kurikulum PAI, yang keempat mengenai pengertian inovasi kurikulum PAI, yang kelima mengenai latar belakang inovasi kurikulum PAI, dan yang keenam mengenai tujuan inovasi kurikulum PAI. Langsung saja kita kepada pengertian kurikulum PAI. Kurikulum Pendidikan Agama Islam atau PAI merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, serta cara pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Ia merupakan sekumpulan studi keislaman yang meliputi Al-Quran, hadis, akidah akhlak, fikih, tarik, dan kebudayaan Islam. Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata manhaj, yang memiliki arti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik dan peserta didik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta sikap pendidik. Lanjut kepada karakteristik kurikulum PAI. Menurut Rikartini, karakteristik umum kurikulum pendidikan Islam adalah agama dan akhlak, yaitu merupakan tujuan yang utama. Segala yang diajarkan dan diamalkan harus berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta ijtihad para ulama. Menurut Al-Taumi Al-Syaibani, ada 5 ciri kurikulum PAI. Yang pertama, menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuannya dan kandungan serta metode-metode, alat dan teknik-tekniknya, dan yang bercorak agama. Nah, yang kedua adalah meluas cangkupannya dan menyeluruh kandungannya. Yang ketiga adalah bersikap seimbang di antara berbagai ilmu yang dikandung dalam kurikulum yang akan digunakan. Selain itu juga seimbang antara pengetahuan yang berguna bagi pengembangan individual dan juga sosial. Nah, yang keempat bersikap menyeluruh dalam menata seluruh mata pelajaran yang diperlukan oleh peserta didik. Dan yang kelima, kurikulum yang disusun harus sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Nah, untuk yang selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup kurikulum PAI. Ahmad Wagito mengatakan bahwa isi materi kurikulum PAI didasarkan dan dikembangkan dari 2 sumber pokok, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping itu, materi pendidikan agama Islam juga diperkaya dengan hasil ijtihad para ulama, sehingga ajaran-ajaran pokok yang bersifat umum lebih rinci dan mendetail. Kurikulum pendidikan agama Islam mewujudkan keharmonisan, keserasian, kesesuaian, dan keseimbangan antara hubungan manusia dan sang Kholik, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Hubungan tersebut tercakup dalam kurikulum PAI yang tersusun dalam beberapa mata pelajaran: akidah akhlak, fikih, Al-Quran, hadis, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Yang selanjutnya mengenai pengertian inovasi kurikulum PAI. Nah, menurut Ahmad Wahyu Hidayat, inovasi kurikulum pendidikan agama Islam adalah suatu pengembangan mengenai rumusan tentang tujuan, materi, metode, dan evaluasi pendidikan yang bersumber pada ajaran agama Islam agar terjadi perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Inovasi kurikulum PAI juga dapat diartikan sebagai yang pertama, kegiatan menghasilkan kurikulum PAI. Yang kedua, proses yang mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum PAI yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah kegiatan penyusunan atau desain, pelaksanaan, penilaian, penyempurnaan kurikulum PAI yang telah ada. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai latar belakang inovasi kurikulum PAI. Di tengah-tengah pesatnya inovasi pendidikan, terutama dalam konteks pengembangan kurikulum, seringkali para guru PAI itu merasa kebingungan dalam menghadapinya. Apalagi inovasi pendidikan tersebut cenderung bersifat top down.
atau lengkapnya top down innovation dengan strategi power share atau strategi pemaksaan dari atasan atau pusat yang berkuasa. Inovasi ini disengaja diciptakan oleh atasan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam ataupun untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelaksanaan PAI dan sebagainya. Nah, yang tadi itu mengenai latar belakang inovasi kurikulum PAI. Lanjut kepada tujuan inovasi kurikulum PAI. Tentu saja yang namanya sebuah konsep dasar atau sebuah pembaruan dan sebuah inovasi harus didasari kepada tujuan. Nah, adapun tujuan inovasi kurikulum PAI yaitu mengenai pengembangan atau inovasi adalah suatu pemikiran atau strategi yang dirasakan untuk mengamati suatu hal baru bagi seseorang atau kelompok yang tujuannya untuk memecahkan permasalahan tertentu. Dalam hal ini yaitu dalam kurikulum PAI. Pengembangan kurikulum PAI dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan prinsip relevansi yang menunjukkan perubahan dalam implementasi kurikulum PAI yang sesuai dengan zamannya. Tujuan perkembangan kurikulum PAI ini diharapkan mampu menjawab segala tantangan yang terjadi pada abad 21, menyiapkan teori PAI yang sifatnya praktisi yang mana peserta didik lebih banyak menggunakan waktu untuk praktik materi tersebut. Pembelajaran yang inovatif mengharapkan pengajaran memiliki pilihan untuk mendorong siswa untuk memunculkan inovasi, baik dalam hal berpikir imajinatif maupun dalam hal kreatif mencapai sesuatu. Baik, itu tadi mengenai tujuan dari inovasi kurikulum PAI. Nah, yang terakhir untuk kesimpulannya, seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi pada era global yang telah jauh berbeda dari tahun-tahun bahkan abad sebelum ini, tuntutan akan berkompetensi manusia untuk bisa hidup, bekerja, dan meraih peluang partisipasi di dalamnya jauh lebih kompleks. Perkembangan iptek mengharuskan pendidikan atau pendidik, peserta didik, dan bahkan orang tua agar lebih melek teknologi, informasi, dan komunikasi. Para pendidik tentu juga harus mengimbangi laju perkembangan iptek dengan terus berbenah diri, melakukan inovasi pembelajaran dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu pusat dalam pendidikan yang harus selalu memiliki inovasi adalah kurikulum, lebih spesifiknya yaitu kurikulum PAI. Dengan memahami kurikulum, para pendidik dapat memilih dan menentukan tujuan pembelajaran, baik metode, teknik, media pengajaran, dan alat evaluasi pengajaran yang sesuai dan tepat. Untuk itu, dalam melakukan kajian terhadap keberhasilan sistem pendidikan, ditentukan oleh tujuan yang realistis, dapat diterima oleh semua pihak, sarana dan organisasi yang baik, intensitas pekerjaan yang realistis tinggi, dan kurikulum yang tepat guna. Oleh karena itu, sudah sewajarnya para pendidik dan tenaga pendidikan bidang pendidikan Islam memahami kurikulum serta berusaha mengembangkannya. Komponen kurikulum dalam pendidikan sangat berarti karena merupakan operasionalisasi tujuan yang dicita-citakan, bahwa tujuan tidak akan tercapai tanpa keterlibatan kurikulum pendidikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.